Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Prihartini, mahasiswi UIN Suskario jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu teori PR, yaitu ada teori CO Orientation. Penggagas teori ini adalah Theodore M. Newcomb pada tahun 1953. Teori ini membahas komunikasi dari disiplin psikologi sosial. Teori ini berangkat dari pemikiran Newcomb bahwasanya komunikasi adalah proses orientasi antara individu. CO orientation terjadi ketika dua orang individu atau lebih secara bersamaan diorientasikan satu sama lain secara simultan akan menghubungkan individu tersebut melalui kepentingan yang sama. Atau dalam bahasa yang sederhananya, CO orientation itu terjadi apabila dua orang individu atau lebih berorientasi satu sama lain untuk membahas tentang seputar isu atau masalah tertentu. Kriantona menyebutkan dalam teori ini, komunikasi itu dianggap sebagai suatu alat bagi individu untuk menyampaikan orientasinya terhadap objek di lingkungannya. Dalam teori ini, interaksi sosial dan sistem digunakan sebagai kekuatan utama untuk mencapai keseimbangan antara partisipan atau individu yang terlibat di dalamnya. Konflik akan terjadi apabila ada perubahan dalam interaksi dan sistem tersebut, yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan. Nah, selain itu konflik juga akan terjadi karena masing-masing individu memiliki sudut pandang yang berbeda. Teori ini disederhanakan dalam bentuk model ABX Newcomb. Berikut contoh dari model teori ini. Si A dan si B adalah partisipan, si X adalah objeknya. Si A menyukai si B, namun si A tidak suka pada dosen X. B juga menyukai si A, namun ia tidak setuju mengenai pendapat si A terhadap dosen X. Sehingga si A dihadapkan pada inkonsistensi internal, yaitu mengapa saya harus menyukai seseorang yang pemikirannya tidak sama dengan saya. Sehingga A memiliki beberapa pilihan. Apakah si A harus mempersuasi si B agar tidak suka pada dosen X? Atau ketika si B menolak si A, haruskah si A mengubah sikapnya pada si B? Atau si A harus mengubah pemikirannya terhadap dosen X? Nah, dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwasanya teori ini menjelaskan seorang individu akan cenderung mengubah sikapnya dalam berhubungan dengan individu lain. Atau dengan kata lain, individu tersebut akan menyesuaikan dirinya dengan orang lain dengan tujuan mencapai keseimbangan psikologis. Model CO Orientation of Public Relation menganggap public relation akan berjalan efektif apabila terjadi akurasi dalam interaksi antara organisasi dengan publiknya. Jadi, tugas seorang PR dalam teori orientation adalah menjalin hubungan baik atau relasi yang baik dengan publik agar tercapai kesamaan pemahaman mengenai suatu isu. Jadi kesimpulannya adalah teori CO Orientation membahas tentang orientasi antar individu dalam menanggapi suatu isu atau masalah tertentu dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan psikologis atau kesamaan pemahaman antar individu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.